Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai arsitektur eklektisme. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman yang sudah membantu dalam mensukseskan video penjelasan hari ini, yaitu ada saya sendiri, Izzati Revi Mariska, lalu ada Sasi Pasania, Fadel Gama Putra, Muhammad Pranamega Pratama, Sutina, dan Muhammad Ihsan. Nah, kita mulai saja ya penjelasannya. Jadi, berdasarkan arti katanya, eklektisme berarti sudah ada sejak lama. Arsitektur eklektisme adalah aliran memilih, memadukan unsur-unsur atau gaya-gaya yang sudah ada ke dalam bentuk tersendiri. Arsitek dan pemilik bangunan atau keduanya bersama memilih secara bebas gaya-gaya atau bentuk-bentuk paling cocok dan pantas menurut selera dan status sosial ekonomi mereka. Nah, misalnya pada zaman Renaissance, di mana pada zaman itu elemen-elemen Romawi diambil dan ditambah dengan kaidah-kaidah unsur baru. Dan demikian juga dengan arsitektur Romawi yang mengambil unsur-unsur Yunani dan dikembangkan menjadi bentuk baru. Nah, karena pada saat itu masih tidak banyak unsur-unsur yang dapat dipilih dan digabungkan, sehingga masih terikat kepada kaidah-kaidah klasik. Maka dari itu, eklektisme sering disebut sebagai neoklasik ataupun klasik baru. Arsitektur eklektisme pada awal abad ke-19 mengandung rasa sentimen dan nostalgia pada keindahan langgam masa lampau, mengulang keindahan unsur-unsur klasik dan dipadukan ataupun diterapkan secara utuh. Kalian pernah kepikiran gak sih? Kenapa arsitektur eklektisme itu ada? Nah, saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Yang pertama, masyarakat sedang cenderung mengalami kejayaan, rasio ekonomi, dan imperialisme kaum lapisan tengah yang disebut dengan bourgeois. Kedua, adanya mental penjiplak yang menimbulkan dualisme yang tragis bila mengingat bahwa manusia barat itu kreatif. Dualisme antara statika bahkan kemacetan cipta karya arsitektur dengan dinamika serta sukses luar biasa dari alasan dan teknologi. Ketiga, ketidaktentraman ini pada pergantian abad 19 hingga 20 mencari obat dan gerakan gaya arsitektur yang disebut Nouveau. Keempat, tugas arsitek terlanjur disempitkan menjadi ahli dekorasi, sehingga karya-karya arsitektur menjadi tidak berkembang, tidak dihasilkannya karya-karya lainnya. Ciri-ciri arsitektur eklektisme ini juga ada. Pengulangan bentuk-bentuk lama, memadukan unsur-unsur dalam bentukan sendiri, dan dikembangkan menjadi bentukan baru. Saya akan menjelaskan salah satu contoh dari bangunan eklektisme, yaitu Gedung Mahkamah Konstitusi. Pada 17 Juni 2005, pembangunan Gedung MK yang resmi dimulai. Pembangunan gedung ini yang berada di Jalan Merdeka Barat nomor 6 itu memakan waktu 2 tahun dan menghabiskan biaya sekitar 200 miliar. Gedung ini baru ditempati pada tahun 2007. Setelah melalui kajian arsitektural, para hakim konstitusi sepakat memilih konsep desain gedung gaya neoklasik ala Yunani atau Romawi kuno, tetapi tetap menghadirkan cita rasa modern. Kemudian konsep arsitektural itu ditinjak lanjuti oleh Insinyur Soprijanto selaku arsitektur pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi. Sejak resmi berdiri, desain gedung MK mengkombinasi antara pendium dan menara. Pendium yang terdiri 4 lantai dengan gaya klasik tampil sebagai gedung utama, sedangkan menaranya terdiri dari 16 lantai dibangun dengan gaya modern menjadi background pendium. Bagian pendium dilengkapi dengan tangga, pilar-pilar kubah, dan mahkota kubah. Sementara bagian menara meski dirancang dengan gaya modern tetapi tetap menampilkan gaya gotik dengan sentuhan nuansa klasik gedung. Sebenarnya, pilar berjumlah ganjil tidak dalam rumus arsitektur, dan itu sempat ditentang oleh tim penasihat arsitektur dari kota DKI. Namun, Jimli sebagai ketua MK tetap mempertahankan desain tersebut
karena tidak ada aturan untuk melarangnya. Gedung MK ini mengesankan ramah terhadap masyarakat. Salah satunya diwujudkan dengan membuat taman yang ditata secara rapi di depan gedung tersebut. Itu mengesankan bahwa MK terbuka ke masyarakat. Dan itu juga dipergunakan untuk menghilangkan kesan angkuh terhadap MK di pandangan masyarakat. Bangunan selanjutnya itu ada The Schermerhorn Symphony Center. Schermerhorn Symphony Center adalah gedung konser di pusat kota Nashville, Tennessee. Pusat tersebut secara resmi dibuka pada tanggal 9 September 2006. Bangunan 4 lantai ini memiliki pintu masuk setinggi 29 kaki yang diapit oleh tiang-tiang yang menggemakan bangunan sipil kota yang megah. Bunga negara Tennessee, yaitu bunga gairah dan iris, dan referensi ke warisan arsitektur Nashville dapat ditemukan di seluruh bagian, mulai dari pagar, batu kunci, panel panggangan, dan kanopi. Tempat ini merupakan salah satu dari sedikit tempat di seluruh dunia yang menampilkan pencahayaan alami. Bangunan ini merupakan contoh terbaik untuk arsitektur gaya modern neo-klasikal. Aula konser Laura Turner adalah keajaiban akustik. Dengan sistem otomatis kreatifnya yang dapat menyempurnakan akustik untuk berbagai jenis musik, memberikan ruang tersebut berbagai fleksibilitas akustik yang secara unik sesuai untuk aula di Music City, Amerika Serikat.